الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza bermula ini faslun yaitu satu fasal. Tabtulus salatu bi 14 khaslatan. Batal oleh sholat dengan sebab 14 perkara. Ada 14 perkara yang apabila terjadi dengan kita ketika kita melaksanakan sholat, maka batal sholat kita. Akan tetapi ada perincian dalam perkara-perkara tersebut. Pertama, bil hadathi, dengan sebab hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Misal seseorang pas lagi sholat dia terkentut, batal sholatnya, atau terkencing, batal sholatnya. Walhal itu hadas kecil. Tapi kalau hadas besar macam mana? Sama, batal juga sholatnya. Misal lagi tengah sholat, tak bayangin apa, keluar mani. lagi sholat bisa travelingnya. Orang sholat nikmat, masya Allah, membayangkannya apa, macam mana khusyuknya bersama Allah, dia kemana layaunya. Keluar hadas besar ya. Kalau sempat sholat macam itu sudah kacau. Ya walhal, masya Allah, tabarakallah. Aja kacau, mani keluar kedegawan. Tapi ada dalam beberapa kasus, misalnya dia ini orangnya rembesan, yang penyakit daimul hadas. Daimul hadas itu, misal orangnya kentutan, dia punya penyakit memang kentutan, klipnya bocor. Dikit-dikit put. Orang kayak gini dimaafkan. Jadi walaupun dia berhadas, sholatnya tetap wajib dilanjutkan. Iya, klipnya lepas sudah. Ini tidak ada penahan lagi sudah. Kapan dia nak keluar ya keluar gitu. Tidak bisa, kalau kayak gitu kan bisa nahan dikit gitu. Kalau kayak orang-orang kayak gini tidak bisa nahan, dia memang plus gitu keluar langsung. Keluar dewek gitu. Ya, jadi kalau orang yang daimul hadas dalam perkara ini, kalau dia berhadas tidak membatalkan kepada sholatnya tidak batal. Orang yang daimul hadas dengan catatan apa daimul hadasnya? Orangnya rembesan dalam hal kentut. Tapi kalau dia kan rembesnya kentut, penyakitnya klip kentutnya itu lepas, terkencing dia batal sembahyangnya. Karena daimul hadasnya dalam kentut. Kalau daimul hadasnya dalam kencing, misalnya orang punya salisil baul, dia kencing tetes persekian detik keluar kencing tetes itu. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak merasakan. Ya, kalau kami sudah pernah merasakan itu waktu di pondok dulu. Itu teruk kita nak sembahyang. Dia setiap netes itu sakit rasanya. Setiap netes sakit. Kami pernah merasakan itu sudah. Cuman kata dokter kemarin dulu masih ingat waktu masih di pondok, kata beliau banyak minum katanya untuk menghilangkan. Alhamdulillah sekarang sudah hilang. Mudah-mudahan jangan kembali lagi kan gitu. Nah, kalau orang yang besernya salisil baul, kencing terus, tiba-tiba pas lagi sembahyang kentut dia, batal sembahyangnya. Tapi aku katanya daimul hadas ya. Daimul hadasnya di mana? Daimul hadasnya pada kencing, bukan pada kentut. Atau terberak dia lebih parah lagi sudah. Pecikit misalnya lebih parah lagi ya. Ini berhadas. Hadas di sini membatalkan sholat. Tapi kadang-kadang ada orang yang daimul hadas. Orang-orang yang daimul hadas tidak batal sholatnya dengan sebab hadas yang didaimkannya itu. Hadas yang memang sudah jadi penyakitnya dia. Yang sudah jadi penyakitnya dia. Kemudian yang kedua, wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Kejatuhan najis jika tidak dilempar kala itu juga dengan tanpa ditanggung, dibawa. Dalam artian ketika kejatuhan najis persekian detik langsung dibuang tanpa adanya bawaan dan tanpa adanya interaksi membawa. Artinya gini loh, kejatuhan najis misalnya jatuh tai cicak misal, atau kejatuhan cicak lah, kejatuhan cicak, bangkai cicak, jatuh bangkai cicak, jangan ditangkap gini, jangan ditangkap, ini hamlin namanya, ini tak boleh.
Jadi gimana? Gini kan aja. Digibas gini, ditepis gini. Nah, ditepis gini atau digimanakan? Ya, digini kan. Ya, artinya jangan ada interaksi hamlin. Ya. Nah, hamlin. Ya, hamlin di sini. Nah, di sini ada Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Kasyifatus Sajjah. Beliau ada beberapa merinci dalam hal ini. Jadi kata beliau, sama halnya hadas tadi, beliau ada beberapa yang beliau rinci. Untuk perkara kejatuhan najis, kata beliau, kalau memang terjadinya di masjid. Toh ketika terjadi di masjid tersebut, waktu sholat tuh masih lama. Ini kan kejatuhan najis nih. Waktu sholat masih lama. Macam mana jadinya? Batalkan aja sembahyang. Batalkan sembahyangnya. Kenapa? Najis yang kita itu buang keluar. Wudu bedak payah ulang wudu karena kejatuhan najis tidak membatalkan wudu. Kepijak najis habis wudu, kepijak najis itu tidak batal wudu. Siapa yang katakan kepijak najis batal wudu ya? Enggak. Nah, tidak. Misal kejatuhan najis di masjid waktu sholat masih lama, itu kalau kita lemparkan, kita gibahkan gini, otomatis jatuhnya ke masjid, ngotori masjid. Macam mana? Kalau waktunya lama, batalkan sholatnya, buang dulu najisnya, lanjutkan sembahyang. Bersihkan dulu bekasnya tuh. Kalau dia basah. Kalau masih waktu sholat itu masih masih tinggal dikit aja lagi, maka silakan digibah. Jatuhkan aja benda itu ke bawah. Tidak kena masjid. Tapi nanti selesai sholat, assalamualaikum, buang baik najis itu, jangan boleh ditinggalkan. Buang ninggal najis. Ini perkara pada najis yang kencing, pada najis yang kering. Kalau najisnya kering, tapi kalau najisnya basah, beda kasus. Kayak tai cicak, kayak tai burung misalnya lah kita sembahyang istisqa. Di luar di lapangan misalnya kejatuhan tai burung. Kan tai burung yang basah itu. Nah, kena tai burung yang basah. Kalau kena tai burung yang basah itu mau tak mau satu caranya. Pertama dilepas dulu baju ini. Kadang-kadang mau lepas baju pada sempatan kadang. Karena batasan membuangnya itu kadar tumak ninah. Jadi kalau kita ada interaksi ngambil gini letak tak habis tumak ninah. Jadi batasan buang itu kadar tumak ninah. Kadar subhanallah. Jadi gimana itu? Jadi paksa dilempar gini lah. Tapi kalau bendanya najis, kalau masih sempat melepas baju, lepas bajunya, lanjutkan sembahyang. Dengan catatan aurat masih tertutup pas melepas baju dia. Aurat masih tertutup. Nah, aurat masih tertutup. Kalau tidak sempat lagi, ya wes, batalkan sembahyangnya. Cuci dulu bajunya, lanjut sembahyang. Baju kita tuh kancingnya banyak, kecuali yang set kata dia. Atau jubah. Tinggal ini udah ada kayak gini kancing banyaknya, berderet kayak gini sudah. Ya, jadi macam mana? Batalkan sholatnya, cuci bajunya yang kena najis tadi itu, lanjutkan sholat. Atau walhal ganti bajunya. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita bagian jauh, kadang-kadang tak sempat ganti baju. Baju yang di badan dulu ada. Macam mana? Ya wes dicuci yang kena najis yang dicuci. Ini banyak terjadi kasus seperti ini nih. Banyak terjadi kasus hal-hal seperti ini nih. Kadang kita bingung, ini najis kalau kejatuhannya pada tempat macam mana? Kan kita sering nemuin tuh kadang-kadang di masjid-masjid, di musola-musola, langgar-langgar itu kadang-kadang tai cicak lah berhambur di situ, lah entah tai apa yang berhambur di situ ya. Kadang-kadang kayak gitu. Itu dalam kitab Manhajut Thullab itu ada 3 itu untuk hal yang seperti ini nih. Ada 3 perkaranya. Pertama, kita boleh sholat di situ. Dengan catatan yang pertama, benda yang jadi najis itu kering dan tidak kena kita pas kita sembahyang. Pas kita ruku tidak kena tangan kita, pas kita sujud tidak kena tangan, tidak kena lutut. Dan catatannya dia bendanya kering, najisnya kering. Atau perkara kedua, kalau bendanya di situ ada, benda itu basah, jangan sengaja sembahyang di situ. Kecuali kalau memang awal lah duduk di situ, awal dah sembahyang situ, Allahu Akbar, jatuh benda itu, benda basahnya jatuh, tep depan kita. Tidak lanjutkan aja sembahyang. Nah, walhal seperti itu. Jadi kalau kejatuhan najis kena pakaian, langsung aja digibah kalau bahasa kita bahasa dibuang langsung spontan. Ya, langsung spontan.
Tapi kalau bendanya itu basah, ya, kayak tai cicak jatuh, tai cicak itu kan bendanya basah kalau masih baru. Itu mau tidak mau lah lagi lepas baju, kalau tak sempat batalkan sembahyangnya, ulang sembahyangnya. Nah, yang kemudian yang ketiga, wan kisyafil aurati illam tustar halan, tersingkapnya aurat illam tustar jikalau tidak ditutup halan ketika itu juga. Kadang-kadang aurat kita bisa terbuka gara-gara pas lagi sembahyang tuh bagi kipas angin. Pas lagi bagi kipas angin, Allahu akbar, set, tak angkat lah apa yang tak angkat, entah baju keterbuka, entah anu tak angkat. Itu illam tustar halan, maka tabutulu sholatuhu. Kalau tidak langsung ditutupnya kala itu juga batal sembahyangnya. Tapi kalau dia sempat nutup, misalnya pas lagi sembahyang terbuka aurat ya langsung ditutup sama dia, itu tidak membatalkan sembahyang, tidak membatalkan sembahyang. Tapi ada catatannya. Ada catatannya apa dia? Gerakannya tersebut nak kena dia perhatikan. Gerakannya jangan sampai lebih dari 3 kali berturut-turut. Jangan sampai 3 kali bukan lebih, 3 kali berturut-turut. Jangan sampai 3 kali berturut-turut nih. Gerakannya nutup aurat nih, hati-hati nih. Nah, kalau untuk kena kipas angin misalnya, kena kipas angin, dikit-dikit bagusi, kena dikit bagusi lagi, berturut-turut dia bagusi sarung yang terbuka gara-gara kipas angin dari itu. Berturut-turut maka batal sembahyangnya. Ini sembahyang depan kipas angin ya. Berturut-turut terbuka sarung tuh sedikit-sedikit, berturut-turut itu dalam artian habis bagusi terbuka lagi, bagusi terbuka lagi, terbagusi terbuka lagi, berturut-turut, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Tapi ada yang tidak batal meski berturut-turut. Meski berturut-turut tapi ada jeda. Berturut-turutnya ada jeda, bukan langsung. Contohnya kayak apa? Misalnya kita lagi sembahyang, ada anak-anak lewat. Anak kecil, anak kita lah misalnya, misalnya kita yang sudah punya anak. Misalnya anak nih, anak apalagi kalau anak saya kan masih belum terlalu begitu niat lah. Kayak anak Bang Ami misalnya, dipanjatinya di sini lah, entah dimasukinya dalam sarung lah kadang, dibukanya sarung masuk di ke dalam kan. Masya Allah, ya Masya Allah. Ya anak kita yang cinit-cinit tuh, karena dibukanya sarung abahnya tak tahu halnya, tak tahu abahnya sembahyang sah atau tidak lah. Ini kita paksa lah nak nutup behimatnya bertahan kayak gini, bukanya tutup lagi, itu tidak batal sembahyang, itu tidak batalkan sembahyang. Nah, lanjut aja sembahyang, tidak batal sembahyang. Hah? Enggak apa ya kalau dimaksud aja dimaksud. Ya, tersingkapnya aurat itu dari arah depan, samping, belakang sama atas. Jadi seperti itu ya. Aurat itu dijentik. Allah ya Allah. Jadi untuk aurat itu kalau dia terbuka dari atas, depan, samping atau belakang itu batal sembahyang kita. Jadi aurat tuh hati-hati nih, kancing baju pas lagi ruku jangan sampai kelihatan nih apa namanya nih. Makanya sarung tuh diangkat ke atas melebihi pusat. Atau pakai baju kaos. Hati-hati nih. Pakai baju kaos daleman supaya selamat. Kalau misalnya kancing bajunya terbuka di sininya Nina, nah Masya Allah, ketinguan pas lagi ruku. Yang tidak boleh ketinguan aurat dari atas, kanan kiri, depan belakang, itu tidak boleh ketinguan. Ataupun dari bawah itu tidak apa-apa. Dan mungkin juga nutupi dari bawah macam mana? Bebentit sarung, kan mungkin. Ya tidak mungkin bebentit sarung. Nah, itu. Kemudian wan nutqi biharfaini au harfin mufhimin amdan, berbicara dengan 2 huruf atau 1 huruf yang bisa dipaham dalam keadaan sengaja. Kalau kita bercakap walau cuma 1 huruf tapi hurufnya itu bisa dipaham dalam keadaan sengaja nyebutnya, maka batal sembahyangnya. Beda kalau tak sengaja. Kalau tak sengaja masih dalam ranah belum sampai 6 kalimat masih dimakbul. Tapi kalau sudah lebih dari 6 kalimat tidak bisa dimakbul lagi walau tidak sengaja. Misal kadang ada orang yang latahan, Assalamualaikum, awal lagi sembahyang, Assalamualaikum, terjawab latahan, Waalaikumsalam kata dia. Tapi kalimat Waalaikumsalam itu tak sampai 6 kalimat. Tidak sampai 6 kalimat, maka tidak membatalkan sembahyang dengan catatan dia tak sengaja latahan, orang latahan. Kalau sengaja ya batal. Assalamualaikum kata yang dari luar, Waalaikumsalam kata yang dalam, sengaja batal sembahyangnya.
Kalau sengaja itu walau cuma satu huruf, tapi satu huruf yang bisa dipaham. Contoh ra, artinya ra'a yara itu ra, lihatlah, bahasa Arab kan ra. Ada lagi qi dan lain-lain sebagainya. Itu satu huruf yang bisa dipaham. Kalau satu huruf tapi bisa dipaham, bisa memberikan pemahaman, ada maknanya, maka walau disebut dalam keadaan sengaja, tapi disebutnya dalam keadaan sengaja, maka batal sembahyangnya. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal. Sama, nak logat apapun. Nak logat apapun. Oh, bukan bicara, itu baca Fatihah. Walau dolin, betok itu kan itu tidak apa-apa, namanya walau dolin, lidah jauhnya. Ini bukan baca Fatihah. Ini bukan baca Fatihah ya. Ini bercakap. Ini bercakap di luar Fatihah, di luar surah ini bercakap ya, dia berbicara. Nah, berbicaranya ini satu huruf atau dua huruf, tapi bisa dipaham dengan keadaan sengaja, maka batal sembahyang. Tapi kalau tak sengaja tidak batal. Dengan catatan belum sampai 6 kalimat. Kalau lebih 6 kalimat, walau tidak sengaja, batal sembahyangnya. Kenapa? Hal itu jarang terjadi. Itu jarang terjadi. Bisa pula 6 kalimat, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuklah ke dalam, aku lagi sembahyang. Tidak mungkin, rasa tak mungkin pula itu jauh. Ke dalam, aku lagi tengah sembahyang. Tunggulah sebentar di ruang tamu. Amat anjang nian, ngapain sembahyang? Mukadimah lagi di sembahyang. Pas lagi tengah sembahyang baru aku lagi sembahyang udah dia. Tak mungkin lah rasanya, jarang sekali terjadi kayak gitu. Maka batal sembahyangnya lebih daripada 6 kali. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana tarafna